Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat iman dan nikmat Islam. Dan tentunya kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Setelah kita hari ini masuk ke sesi ketiga dari mata kuliah teori ekonomi moneter Islam. Dan sekarang kita spesial akan berbicara terkait teori permintaan uang ya. Oke, langsung saja kita ke materi. Ada 5 menu yang akan kita bahas, yaitu teori kuantitas uang oleh Irving Fisher, ada John Maynard Keynes, dan juga ada permintaan uang dari Milton Friedman ya. Terus juga kita akan mencoba mengkomparkan tiga teori ini, perbedaannya apa, dan juga nanti kita akan bandingkan bagaimana Islam memandang permintaan uang ya. Oke, nah inti dari materi kita pada hari ini adalah, inti dari teori permintaan uang adalah jawaban atas pertanyaan apa alasan seorang memegang kekayaan dalam bentuk tunai atau cash ya. Seperti itu, ini menurut Nasir 2012. Nah, kita masuk ke materi pertama, yaitu teori kuantitas uang yang dipelopori oleh Irving Fisher di tahun 1911 ya. 11 ya, ini tahun berdirinya Muhammadiyah kalau teman-teman ingat. Tapi ini tahun juga masa-masa perang. Jadi teori ini kalau kita lihat secara simpel itu banyak muncul ketika zaman perang ya. Jadi teori ini kalau saya pribadi melihat ini adalah bagian teori yang mengcapture fenomena yang terjadi di zaman tersebut ya. Nah, dalam teori kuantitas uang yang di Irving Fisher itu dia lebih cenderung ke arah klasik ya. Dia mengacu pada teorinya Adam Smith. Jadi terdapat hubungan langsung antara jumlah uang beredar dan kenaikan harga umum. Jadi ini teori yang sangat lama, yang sangat umum, yang mengatakan bahwasanya jumlah uang beredar itulah yang menjadi penyebab utama inflasi. Jadi inflasi itu adalah, kalau kita pahami dalam ekonomi, adalah kenaikan harga. Jadi yang menyebabkan harga naik itu adalah karena banyaknya jumlah uang beredar. Makin banyak uang dicetak, makin naiklah harga tersebut. Dan ini tuh banyak terjadi di dunia modern ya, di daerah Zimbabwe kalau nggak salah ya, di Afrika sana ada satu negara yang harga telurnya aja, untuk 3 biji telurnya itu hampir 1 miliar ya. Bahkan di Papua harga, ya, cerita dari teman saya itu harga 10 kg beras sampai 2 juta rupiah seperti itu. Nah, ini yang disebabkan kalau menurut teorinya kuantitas uang yang pertama ini adalah karena jumlah uang beredar terlalu banyak seperti itu, sehingga membuat harga meningkat. Ini pernah saya sampaikan dalam 2 pertemuan sebelumnya ya. Jadi kalau kita bayangkan satu kampung punya uang 1 miliar semuanya, otomatis harga nasi padang di situ mungkin nggak 10.000 lagi ya. Ini akan lebih mahal daripada itu. Kalau kita lihat rumusnya sepertinya MV itu ya, M ya money ya, jumlah uang beredarnya, sedangkan V ini adalah velocitas ya, velocitas. Jadi tingkat perputaran uang. Jadi kalau seandainya perputaran uang itu tidak merata, itu juga akan mempengaruhi harga ya. Jadi harga itu dipengaruhi oleh itu, adalah jumlah uang beredar sama dengan harga. Jadi harga akan sangat ditentukan oleh jumlah uang beredar ya. Ya, harga juga berhubungan dengan volume transaksi, bisa dibaca sendiri ya. Jadi kalau eksogen itu kan bahasanya kan yang mempengaruhi ya. Jadi yang mempengaruhi harga itu adalah jumlah uang beredar. Seperti itu. Ini ada beberapa persamaan turunan yang kita bahas di sini sedikit saja. Harap tidak terlalu pusing dengan kode-coding seperti ini. Ya, MD itu yang money demand ya, permintaan uang ya. PT tadi, kalau PT adalah price, T adalah transaction. Jadi permintaan uang adalah proporsi tetap dari nilai transaksi, yakni pendapatan. Jadi nilai transaksi ini adalah dianggap sebagai pendapatan ya, karena ketika ada transaksi ada orang yang mendapatkan. Terus kalau kita ada transaksi terus, akan ada orang yang terus kekayaannya meningkat seperti itu. Jadi produktivitas itu ditentukan dari jumlah transaksi yang ada. Makin banyak suatu negara melakukan transaksi, otomatis dia akan meningkatkan kekayaannya. Atau kalau kalian jualan online, makin banyak transaksi yang kalian lakukan, otomatis kepercayaan konsumen terhadap lapak kalian akan semakin meningkat, dan otomatis jumlah laba yang kalian dapatkan juga akan semakin meningkat. Jadi seperti itu ya.
seperti itu. Jadi permintaan uangnya disesuaikan dengan jumlah transaksi, makin banyak transaksi otomatis. Jadi ini lebih kepada aktivitas real. Jadi kalau teori Irving Fisher ini lebih mengacu kepada aktivitas real ya. Jadi ada aktivitas realnya baru ada permintaan uangnya. Ada aktivitas realnya baru ada permintaan uangnya. Makin banyak aktivitas real, makin banyak permintaan uangnya seperti itu. Seperti itu ya. Kalau kita lihat MS itu money supply ya, money supply, penawaran uang gitu ya. Jadi penawaran uang itu pasti akan sama dengan permintaan uang kalau menurut Irving Fisher. Jadi kalau kita lihat turunannya, otomatis penawaran uang akan sama dengan permintaan uang karena uang yang diminta itu akan berdasarkan dari penawaran uang yang ada seperti itu ya. Jadi V dan T dianggap konstan, M-nya variabel oksigen, eksogen ya yang mempengaruhi, dan T adalah variabel yang dipengaruhi. Maka harga akan mengacu kepada transaksi itu. Jadi ini sangat berhubungan dengan pasar persaingan sempurna. Jadi harga memang ditentukan oleh mekanisme pasar seperti itu ya. Terus juga ada kalau kita hitung secara makro, jadi Y itu adalah JNP ya. JNP itu Gross National Product secara nasional. PO itu adalah output real daripada kegiatan ekonomi ya. Sedangkan V hanya berubah jika ada perubahan alat pembayaran. Jadi kalau dalam teori Irving Fisher, tingkat velocitas itu hanya akan berubah kalau seandainya ada perubahan alat pembayaran. Nah, jadi alat pembayaran ini apa? Ya uang itu sendiri ya. Kalau dulu mungkin menggunakan emas, kalau dulu mungkin hanya transaksinya secara fisik, sekarang transaksinya melalui digital, transaksinya melalui uang kertas, dan itu akan syarat sekali dengan monopoli seperti itu. Itu syarat dengan pengaturan atau ada kebijakan dari kebijakan dari otoritas moneter. Nah, itu akan sangat mempengaruhi terhadap permintaan uang. Ya. Dan ini juga sudah disinggung sedikit oleh Irving Fisher dalam persamaan turunan dalam teori beliau. Seperti itu. Jadi intinya di situ ya. Jadi selalu bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan teman-teman bisa langsung di chat ya, di chat WhatsApp. Selanjutnya untuk yang kedua, kalau tadi kita teori koneksi uang Irving Fisher, sekarang kita masuk ke teori permintaan uang Keynesian ya. Nah, kalau Keynesian, beliau ini sangat concern di suku bunga. Ya, jadi sangat concern di suku bunga yang dalam pengaruh pilihan masyarakat untuk memegang uang atau menabung atau investasi gitu ya. Jadi beliau inilah yang mencetuskan 3 motif orang memiliki uang, yaitu kalau kita ingat pelajaran kemarin ada motif jaga-jaga, motif transaksi, dan motif spekulasi. Tapi beliau Keynes itu lebih menekankan kepada apa yang disebut dengan spekulasi, lebih ke arah sana. Nah, ada poin-poin dalam teori pendanaan Keynes ini ya. Namanya lebih dikenal dengan sebutan the theory of liquidity preference ya. Yang kedua, fungsi uang. Nah, ini teorinya ini berasal dari ide bahwasanya uang itu dapat menyimpan nilai gitu ya, yang jumlahnya ditentukan oleh suku bunga pengembalian. Jadi dia menyimpan nilai. Jadi bahasanya itu kalau ingat teori ekonomi konvensional itu kan mengacu kepada time value of money. Jadi karena dia menyimpan nilai, makin lama dia disimpan nilainya akan bertambah seperti itu. Makin lama dia nabung di bank, makin nilainya akan bertambah. Tambahnya berupa apa? Tambahnya itu berupa bunga ya, suku bunga tersebut ya. Ini masalah mindset ya. Jadi mindset orang barat tuh arahnya ke sini. Jadi uang itu kalau simpan pasti akan berbunga seperti itu ya. Kalau di dalam Islam itu enggak seperti ini. Uang itu kalau disimpan dia akan kena zakat pasti. Dan dia juga akan terkena ancaman dalam surah At-Taubah ayat 34. Nah, ya itu nggak boleh terlalu banyak disimpan. Nah, seperti itu. Kata kuncinya sudah saya sampaikan tadi di awal. 3 motifnya juga sudah saya sampaikan di awal ya. Jadi teori ini yang sangat masyhur dalam buku-buku ekonomi ini berasal dari pendapatnya Keynes ya ternyata. Oke, contoh dalam satu ya, ini saya detailkan salah satu. Kalau dalam motif transaksi misalnya ya, makin besar pendapatan, makin besar pula transaksi yang terjadi. Ya, jadi misalnya saldonya awalnya itu cuma 70.000, dia dapat kerja selama seminggu dapat gaji 70.000, dia habiskan selama 1 pekan, jadi udah kurang 10.000, akhirnya sampai saldonya 0, sampai dapat gaji lagi. Ternyata di bulan depan dia dapat gaji yang lebih besar,
560.000 per minggu misalnya. Jadi dia pengeluarannya bisa sampai 80.000, 80.000 gitu ya. Jadi transaksinya seperti ini. Ya. Jadi motifnya langsung habis seperti itu ya. Jadi ini sangat konvensional. Sekali lagi saya sebutkan ini sangat konvensional. Jadi makin besar pendapatan, makin besar pengeluaran, seperti itu ya. Beda sama orang Islam ya, makin besar pendapatan, makin banyak bersyukur, makin banyak sedekahnya, seperti itu. Ya, ini harus dijelaskan ya, biar nggak bebas nilai pelajaran ekonomi kita ini. Oke, selanjutnya juga ada motif jaga-jaga. Kalau motif jaga-jaga, jadi uang yang disimpan untuk jaga-jaga tergantung dari tingkat pendapatan. Juga sama ya. Jadi kalau transaksi sama untuk motif transaksi dan motif jaga-jaga dalam teorinya Keynes itu sama ya. Itu berfluktuasi tergantung dengan tingkat pendapatan. Kalau kita lihat di sini, kalau LTJ, T itu adalah transaction, J itu adalah jaga-jaga gitu ya bahasanya ya. Jaga-jaga. Nah, kalau seandainya LTJ-nya pendapatannya di sini, maka otomatis LTJ-nya juga sebelah sini ya, kecil gitu ya. Tapi saat pendapatannya naik, pindah ke kurva sebelah sini, ke nomor ini, dia akan kurvanya juga akan naik, pindah ke atas, semakin naik ya. Jadi kurvanya seperti ini ya. Kurva LT-nya seperti ini, berhubungan positif. Gampang sekali, ini insya Allah mudah dipahami. Nah, sekarang yang paling penting dalam teorinya Keynes ini adalah motif spekulasi. Poinnya adalah dalam motif spekulasi ini adalah makin tinggi bunga, makin rendah keinginan masyarakat untuk memiliki uang cash. Kenapa seperti itu? Karena saat bunga tinggi, orang akan lebih cenderung menabungkan uangnya atau menyimpan uangnya di bank, gitu ya. Ya ngapain saya punya cash tapi nggak berkembang gitu kan? Ini sekali lagi saya sebutkannya adalah perspektif konvensional. Jadi uangnya ketika suku bunga naik, saya nabungin di bank. Obligasi itu sedang bagus bunganya, saya tabungkan di bank. Gitu kan, daripada saya menyimpan uang nggak kemana-mana gitu kan, saya tabungkan uang di bank. Nah, jadi makin tinggi bunga, makin rendah keinginan masyarakat untuk memiliki uang cash gitu kan. Nah, permintaan uang dengan tujuan spekulasi merupakan fungsi negatif dari tingkat suku bunga. Jadi permintaan uang dengan tujuan spekulasi merupakan fungsi negatif dari tingkat suku bunga. Ya, kalau kita lihat kurva di sini ya, jumlah M itu adalah jumlah permintaan uang untuk spekulasinya berada di sini. Ya, kalau seandainya bunganya naik, otomatis juga permintaan uang untuk spekulasi juga naik. Ya. Jadi kalau uangnya naik, orang akan cenderung lebih banyak berspekulasi. Kalau bunganya ya naik, karena praktik bunga itu juga itu saat spekulasi ya. Nah, jadi karena bunga itu dia selalu naik turun ya, ditetapkan di bank, emang betul ditetapkan BI rate di Bank Indonesia, cuman dalam prakteknya itu kadang jauh di atas standarnya BI rate kadang tuh bahkan ya, seperti itu. Oke, selanjutnya ya, jadi MS itu sama dengan bunga ya. Jadi permintaan uang itu sama dengan bunga. Nah, permintaan uang. Untuk ini dimension ya, permintaan uang untuk kepentingan spekulasi, bukan permintaan uang untuk kepentingan transaksi ya. Seperti itu. Nah, ada beberapa teori turunan daripada teori permintaan Keynes ini. Kalau kita lihat persamaan satu yang nomor 1 di atas, MDP money demand dibagi price ya, uang. K itu adalah, kalau kita lihat K itu adalah proporsi tertentu daripada jumlah uang ya. Y kayak konstanta gitu ya. Kalau Y itu adalah pendapatan nasional. R adalah bunga, W adalah wealth ya. Wealth itu adalah kekayaannya atau aset seperti itu. Ya, money demand ini kalau menurut Keynes ditentukan oleh beberapa poin ini. Ada pendapatan nasional ditambah dengan bunga dan kekayaan gitu ya. Jadi bunga dan kekayaan itu mempunyai apa ya? Mempunyai hubungan ya, mempunyai hubungan. Jadi makin banyak punya modal, dia juga akan sumber dia untuk mendapatkan bunga juga akan semakin meningkat seperti itu ya. Kalau persamaan 2 money demand-nya, jadi permintaan uangnya juga ditentukan secara proporsional ya. Jadi ini bisa dari Bank Indonesia, dari otoritas moneter, dia menentukan jumlah uangnya ini berapa nih tahun ini yang harus saya cetak segala macam ya. Terus juga ada tingkat bunganya, ada besarnya kekayaan, baru dikalikan dengan harga seperti itu ya.
Jadi ini hubungannya. Jadi uang itu ada hubungannya dengan harga juga ya, dengan harga juga. Jadi makin tinggi harga, otomatis permintaan uang juga akan semakin meningkat ya. Tapi kalau harga semakin naik, uang itu dicetak, otomatis harga akan semakin naik. Itu malah tidak menurunkan ya, tidak menurunkan harga. Jadi kalau kebijakan moneter bisa jadi dia menaikkan suku bunga agar uang beredar semakin turun ya. Jadi harga bisa cenderung turun seperti itu. Nah, kalau kita lihat perbandingan antara klasik dan Keynes, klasik tadi ya. Jadi kalau klasik itu ada namanya teori invisible hand dalam harga pasar. Jadi gini, kalau kita mengacu pada teorinya Adam Smith yang The Wealth of Nations yang diterbitkan tahun 1776, itu bertepatan dengan tahun kemerdekaannya Amerika ya. Itu memang menyebutkan bahwasanya harga itu ditentukan oleh invisible hand, tangan tak terlihat gitu kan. Tangan terlihat karena menurut sebagian teman-teman saya dosen-dosen yang ekonomi Islam juga, Adam Smith ini mengambil dari teorinya al-amwalnya Abu Ubaid ya. Kalau teman-teman lihat, sebenarnya perlu kajiannya ya, kajian spesifik terkait bukunya al-amwal Abu Ubaid. Jadi banyak al-amwal itu secara bahasa artinya ya wealth ya. Secara bahasa Inggris artinya wealth. Jadi Adam Smith dianggap mengambil bukunya ide daripada Abu Ubaid ini, karena idenya banyak yang sama ya. Nah, kalau menurut klasik, harga itu ditentukan oleh mekanisme demand dan supply gitu ya. Jadi invisible hand. Kalau Keynes itu perlu intervensi pemerintah. Nah, Indonesia mengerti mana? Indonesia mengerti dua-duanya ya. Ada harga yang ditentukan oleh pasar, ada harga yang kalau seandainya sudah naik diperlukan intervensi pemerintah. Dan ini juga pernah diterapkan oleh Umar ya. Dia pernah mengintervensi harga pasar dengan melakukan impor gandum ya. Nah, kalau klasik ini analis ekonomi jangka panjang ya. Jadi nggak jangka panjang, artinya dia menjaga sustainability jangka panjang. Tidak fokus pada sesuatu yang jangka pendek gitu ya. Misalnya kita pengen hutang gitu. Hutang itu kan punya efek jangka panjang ya. Nanti coba teman-teman video yang sudah saya share, coba lihat ulang itu. Jadi ketika kita berhutang, otomatis kita sedang mengurangi pendapatan kita di masa yang akan datang, gitu kan? Kita sedang mengurangi pendapatan kita di masa yang akan datang. Jadi kita punya pendapatan hari ini, kita berhutang sekarang untuk mendapatkan kelebihan yang untuk mendapatkan kebutuhan kita, keinginan kita di hari ini dengan mengorbankan pendapatan kita di masa yang akan datang. Jadi seperti itu ya. Jadi rezeki orang setiap saat itu sudah Allah tentukan. Saat kita berhutang, berarti kita sudah mengurangi porsi penikmat kita, porsi pendapatan kita. Kalau dalam bahasa Islam kan porsi rezeki ya. Kita sudah mengurangi porsi rezeki kita di masa yang akan datang. Seperti itu. Nah, jadi Indonesia orang Muslim itu sangat tidak disarankan berhutang. Sedangkan dalam teori Keynes ini dia sangat karena dia sangat kental ngomongin suku bunga, maka dia akan sangat kental ngomongin hutang seperti itu. Sangat kental ngomongin hutang. Jadi hutang ini banyak sekali pengaruh ekonomi. Kalau negara ini nggak berhutang, nggak bakal maju negara ini. Jadi gitu bahasanya seperti itu. Jadi harus berhutang. Jadi, kalau mau cepat maju harus berhutang seperti itu. Agar banyak uang yang masuk dan pembangunan cepat seperti itu. Tapi kalau klasik lebih sabar gitu kan, lebih sabar. Yang penting kita produktif, menghasilkan terus, pembangunan bertahap sesuai dengan pendapatan kita yang ada seperti itu. Nah, menurut klasik juga uang itu tidak mengaruhi output ekonomian ya. Jadi kebijakan uang itu nggak mengaruhi ini ya, nggak mengaruhi kebijakan karena waktu itu saat teori ini ada masih menggunakan dirham ya. Sedangkan kalau Keynes itu mempengaruhi output perekonomian ya. Jadi mempengaruhi karena dia ada hubungannya dengan jumlah harga segala macam ya. Tingkat harga mempengaruhi di sisi itu. Nah, kalau klasik itu perubahannya di sisi penawaran ya. Penawaran apa? Penawaran uang. Jadi bagaimana uang itu bisa ditawarkan kepada masyarakat. Artinya dia harus punya transaksi dagang. Soalnya banyak orang yang menawarkan uang pada dia. Harus makin produktif dalam berekonomi. Sedangkan kalau dalam Keynes dia perubahan di sisi permintaan. Yang diacak-acak, yang diotak-atik itu adalah jumlah uangnya gitu kan. Kalau klasik yang diotak-atik adalah aktivitas ekonomi realnya seperti itu. Dan kalau ini adalah aktivitas uangnya itu yang diacak-acak itu. Jadi uangnya jumlahnya berapa, naik turunkan segala macam. Nanti detailnya boleh lihat di video yang sudah saya sampaikan. Itu ilustrasinya sangat bagus. Terus kalau menurut klasik juga pembuangan uang itu yang menjadi penyebab inflasi. Ini sama yang sudah saya sampaikan sebelumnya ya. Tapi kalau menurut Keynes
uang itu dapat dinyatakan dalam bunga, ya. Jadi uang itu punya harga gitu kan. Uang itu punya harga. Harganya apa? Harganya yang menurut Keynes, sekali lagi saya katakan ini menurut Keynes adalah bunga. Jadi setiap uang itu punya harga, harganya adalah bunga. Setiap artinya saat kita memberi pinjaman kepada teman kita menjual uang kita kepada teman kita, nanti teman kita akan membayar uang kita, ya, membayar uang kita dalam bentuk bunga. Seperti itu ya. Paham ya? Jadi saat kita meminjamkan uang kepada kolega kita, misalnya, kolega kita akan membeli uang kita itu dengan bunga, seperti itu ya. Jadi bunga itu adalah disebut sebagai harga daripada uang tersebut, ya. Artinya dapat menjadi sumber profit. Nah, menurut Keynes, ya, kalau kita lihat di sini ya, ini urutannya. Ini menurut pendapat Keynes. Ini kalau kalian lihat di barat, ini di kampus-kampus barat pun, ini perdebatan antara klasik dan Keynes ini nggak selesai sampai sekarang, nggak selesai ya. Ini semacam madhab ya, madhab ekonomi. Sama kayak madhab Syafi'i Hambali. Jadi sudah hampir kayak agama. Jadi ini semacam keyakinan orang gitu ya, keyakinan ekonom ya. Padahal nggak semuanya, nggak 100% dua-duanya ini benar gitu kan, nggak 100% dua-duanya benar ya. Jadi, tapi kalau kita udah kekeh sama ini ya susah ya. Padahal itu belum tentu benar gitu kan, belum tentu benar ya. Nah, saya mau jelaskan ini pendapat Keynes. Ini biar tahu, jadi kita menjelaskan ini supaya tahu aja, supaya tahu oh kenapa kok Bank Indonesia menerapkan ada suku bunga, kenapa dia suku bunga ditarik, kenapa dia turun. Landasan teorinya apa? Ini landasan teorinya. Kita bahas di hari ini. Nah, landasan teorinya menurut Keynes, kalau seandainya jumlah uang beredar, JUB kan tadi saya bahas adalah jumlah uang beredar itu meningkat, artinya tingkat suku bunga ya itu juga akan meningkat ya. Tingkat suku bunga juga akan meningkat. Kenapa tingkat suku bunga akan meningkat? Karena kalau jumlah uang beredar semakin banyak, otomatis harga akan turun. Ya, harga akan turun karena banyak sekali uang beredar gitu kan. Maka dari otoritas moneter akan buat kebijakan, tingkat bunga akan saya naikkan nih. Tingkat bunga akan saya naikkan. Untuk apa? Agar orang-orang menabung di bank. Menabung di bank artinya untuk mengurangi jumlah uang beredar agar harga-harga tidak naik, agar dalam bahasa Keynes agar inflasi tidak terjadi gitu ya. Harga naik artinya inflasi. Saat uang banyak ditabung akan menurunkan inflasi. Itu menurut teori Keynes ya. Nah, ketika banyak orang mulai menabung di bank, artinya bank akan menyalurkan lagi uang itu untuk investasi, untuk pembiayaan ya. Artinya di sini akan menyebabkan investasi semakin meningkat. Investasi meningkat, output selanjutnya adalah apa? Kegiatan ekonomi, output perekonomian semakin meningkat ya. Ini menurut teori Keynes. Kembali saya sampaikan. Oke. Bahkan dalam turunannya Hicks ya, ini salah satu pakar ekonominya Keynes ya. Muridnya Keynes namanya Hicks. Saya lupa sampaikan namanya di sini. Dia membuat kurva ISLM ya. IS itu investment saving ya, investment saving ya, betul nggak? Ya betul. IS itu adalah investment saving, yaitu investasi dan tabungan. Sedangkan LM adalah liquidity preference dan money supply. Ya, jumlah uang beredar dan permintaan uang ya. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kurva ini menggambarkan kalau seandainya kita lihat di sini ya. Di sini saya nggak bisa lihat ini ya. Oke, kalau seandainya tingkat bunganya di bawah, di sini ya, tingkat bunganya ada saat suku bunga rendah. Kalau kita lihat, kita baca kurva ini, saat suku bunga rendah dinotiskan dalam R1 ya. Saat suku bunga rendah, ya, investasi dan konsumsi, ya, investasi dan konsumsi akan meningkat. Investasi dan konsumsi akan meningkat ya. Mana investasi? Investasi adalah IS ya. IS. Jadi dia ketemu di sini. Saat suku bunga rendah, investasi dan konsumsi meningkat. Investasi dan konsumsi meningkat. Output dari perekonomian otomatis juga akan meningkat. Tapi peningkatan ini akan menyebabkan inflasi. Nah, ini yang aneh nih. Yang menurut saya kurang setuju di sini. Jadi bagaimana investasi meningkat, konsumsi meningkat itu malah menyebabkan inflasi ya. Ya. Jadi sebenarnya menurut saya bukan disebabkan oleh itu. Ya.
akan meningkat pula dan sebaliknya. Jadi kalau seandainya suku bunganya naik tiba-tiba nih di R5 ya. Jadi kalau suku bunganya rendah, otomatis investasi dan investasi akan meningkat. Tapi kalau seandainya suku bunganya naik di R5, itu akan menyebabkan pendapatan, kita mulai dari IS dulu ya. IS-nya akan turun. IS-nya awalnya ada di sini akan turun ke sini ya. Berarti di sini ya, di 5 nih ya. IS-nya turun ke sini ya. Otomatis kalau suku bunga tinggi, investasi dan konsumsi akan menurun ya. Dan outputnya juga, output dari ekonomi juga akan menurun. Seperti itu ya. Tapi tujuannya apa dilakukan suku bunga tinggi gitu kan? Tujuan otoritas moneter apa? Agar inflasi tidak terjadi. Karena kalau kita lihat di awal pertemuan pertama, Bank Indonesia itu punya namanya Inflation Targeting Framework gitu ya. Jadi kebijakan moneternya mengacu pada berapa persen inflasi yang terjadi di tahun ini. Inflasi itu pasti akan terjadi karena kita menganut sistem uang mengambang ya, itu pasti akan terjadi ya. Nah, bagaimana itu dikontrol dengan tadi inflation targeting formatting. Nah, ini melalui mekanisme suku bunga dinaikkan, diturunkan, melihat perkembangan ekonomi yang ada ya. Seperti itu. Soalnya juga ada teori permintaan uang Milton Friedman ya. Kalau Milton Friedman ini lebih kepada individu ya. Nah, lebih detail pada individunya ya. Jadi ada teori modal dan kemakmuran yang dilihat dari neraca pembayaran dan portofolio aset. Jadi kalau di kota ya, nggak di kota sih ya, di zaman sekarang udah banyak kayak gini ya. Kalau kita ngelihat orang gitu kan, lihat orang ini kaya apa enggak tuh lihat dari neraca pembayarannya, hutangnya berapa, oh dia punya mobil nih, wah dia pasti cicilannya per bulannya sekitar 3 juta 4 juta, oh gaji dia tuh di kantor sekitar 6 jutaan gitu, gaji dia 3 juta, cicilan rumah 2 juta, patung uang bulannya 1 juta tuh. Itu tuh secara nggak langsung kita udah teori Friedman ini udah masuk di otak kita nih. Oh, kita menilai kehands-on dari seperti itu. Neraca pembayarannya, ngitung utang dia berapa, gaji dia berapa gitu kan. Nggak tahu kalau dia punya kebun sawit di kampung kan. Nah, gitu. Seperti itu ya. Atau portofolio aset. Jadi kita hitung asetnya berapa nih. Wah, asetnya dia punya rumah nih, punya mobil. Nah, kira-kira asetnya berapa nih ya. Nah, atau kita lihat kan ada orang di rumahnya misalnya di mana ya, kalau di Jambi ini perumahan elit di mana tuh? Dekat Pasar apa namanya itu? Di Mayang dia ya. Di Mayang tuh apa saya lupa. Di Puri Mayang ya. Di Puri Mayang, rumahnya di Puri Mayang. Terus mobilnya ada 2, tiap keluarga punya mobil gitu kan. Wah, asetnya luar biasa banyak gitu kan. Padahal kita nggak tahu tuh dia punya utang berapa miliar di bank gitu kan. Nah, jadi ini bagian dari teorinya Friedman ya. Dia mengukur permintaan uang berdasarkan tingkat wealth-nya ya, tingkat wealth masing-masing orang. Otomatis kalau wealth-nya gede gitu kan, asetnya gede, otomatis dia akan mengkonsumsi, minta uang atau uang cash yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari itu kan besar ya. Untuk bayar hutang lah, untuk mobil 3, berarti dia butuh maintenance tuh mobil 3-nya itu ya. Dia punya istri 3, wah itu lebih banyak lagi tuh harus dikeluarkan gitu ya. Nah, cara pembayaran. Atau dia punya anak 10 gitu kan, itu berapa tuh habis bulan tuh ya. Seperti itu. Ada 2 sudut pandang di sini dalam teori yang Milton Friedman ya. Jadi ada individu, ada perusahaan. Kalau individu ya, kalau individu ini ada rumusnya ya. Jadi dia ada kemampuan total berupa constraint ya. Terus ada pembagian kekayaan yang human wealth dan non human wealth ya. Ya, tadi sudah saya sampaikan ya, wealth kekayaannya berapa, nah kemakmurannya berapa gitu ya. Kemakmuran ini konstan ya, jadi ini hitungan umum secara makro. Di orang makmur itu secara makro itu apa sih indeksnya, apa sih variabel ininya gitu ya. Terus ada R ini adalah expected rate return. Jadi harapan berapa uang yang akan kembali gitu. Kalau dia investasi, kalau dia menabung ya. Kalau dia investasi ini dari kekayaan kan dia investasikan uangnya berapa gitu kan, itu berapanya akan kembali. Dan itu di tahun berapa misalnya. Saya beli obligasi retail Indonesia ORI gitu kan, dengan yield dengan margin selama 5 tahun 5%. Artinya kalau kita ngasih uang 100 juta, 105 juta setelah 1 tahun.
ya, seperti itu. 5 juta itu bagian dari expected return. Atau kalau kita menggunakan aplikasi iGrow itu ada bagus tuh. Kalau teman-teman di aplikasi iGrow itu ada bagi hasil sebesar 10 sampai 15% setiap 6 bulan sekali, itu lumayan. Jadi kalau kita ngambil paket, misalnya dia dibagi dalam saham-saham gitu. Dia butuh 250 saham gitu kan. Butuh 250 ini kan paket gitu kan. Kita beli 2 paket, satu paketnya 2 juta gitu kan. Imbal hasilnya adalah sekitar 10% lah biar gampang hitungnya. Jadi 2 juta setelah 6 bulan kita akan dapat expected return-nya adalah 2.200.000. Jadi kalau kita ambil 2 paket 4 juta berarti 4.400.000 dan begitu seterusnya. Ambil 10 juta berarti 11 juta gitu. Nah 10% seperti itu. Itu expected return. Jadi itu dihitung bagian dari permintaan uang gitu kan, bagian dari teori permintaan uang dan income statement. Yang keempat adalah utility yang diperoleh. Dia mengharapkan dari uang yang dia pegang ini, cash yang dia pegang saat ini itu utility-nya berapa gitu. Saya punya uang 50.000 gitu kan. Saya masih ingat dulu punya uang 50.000 tapi saya bisa pergi dari Jogja ke Lombok gitu. Nah, ada uang punya 50.000 cuman habis di rumah makan Padang gitu kan. Nah, itu utility. Beda-beda. Tiap orang beda. Ini tergantung keberkahan masing-masing orang ya, keberkahan uang ya. Kalau uangnya halal insya Allah berkah, itu bisa kemana-mana itu. Tapi kalau uangnya nggak halal, mau 1 miliar pun itu akan cepat habis, itu nggak karuan, nggak jelas ya. Tak habisin 4 hiburan segala macam, biasanya akan habis hangus gitu ya. Ya, karena naluri manusia, apalagi naluri seorang ayah itu pasti nggak mau ngasih uang haram ke anak istrinya ya. Seperti itu. Nah itu semuanya dibagi di ini ya. Nah, Friedman itu sangat detail ya. Dia juga menghitung perubahan harga yang diharapkan terjadi. Jadi dengan uang sekarang, dia mengharapkan ada perubahan harga di masa yang akan datang saat dia menggunakan uang ini, gitu kan? Ya misalnya saya punya rumah sekarang nih, punya wealth. Wealthnya berupa apa? Wealthnya berupa asetnya berupa ruko misalnya. Rukonya itu saya beli dengan harga 100 juta. Ketika setelah 1 tahun gitu kan, dia mengharapkan ada perubahan harga dari itu saat dia jual. Saat dia jual ternyata harganya sudah berubah menjadi 150 juta, katakanlah seperti itu. 150 juta. Cuman ini nggak selalu positif ya, bisa jadi negatif. Kalau dia belinya mobil elektronik, otomatis itu akan ada depresiasi harga di sini. Ya. Kalau perusahaan itu bedanya adalah dia nggak memasukkan variabel non-human ya, non-human wealth ya. Non-human wealth itu banyak ya, jadi ini sangat deskriptif. Jadi kayak faktor bahagia gitu kan, itu kan non-human, kalau kayak human itu masuk dalam human wealth ya, non-human wealth ya. Karena kalau dalam perusahaan semuanya ini kan digunakan ya, jadi disatukan aja ya. Bedanya kalau perusahaan itu W-nya dihilangkan. Nah, kalau kita lihat perbedaan antara klasik, Keynes, dan Friedman, nah, jadi gini seperti ini. Jadi kalau klasik itu motifnya cuma 2, transaksi, jaga-jaga. Keynes ada 3, ada spekulasi. Kalau Friedman lebih pada peluang, karena dia lebih banyak melihat expected return, terus perubahan harga di masa yang akan datang itu kan. Nah, dari pendapatan, dari kekayaan itu dia mengharapkan ada perubahan harga di situ, berubah sendiri gitu kan. Dari investasinya, dari ya mirip-mirip sama kayak Keynes ya, ada spekulasi di situ ya, ada spekulasi di situ ya, ada peluang yang diambil, jadi dia mengambil peluang tertentu untuk berspekulasi juga seperti itu. Kalau fenomena moneter menurut klasik itu nggak pengaruh terhadap perekonomian, tadi sudah saya bahas juga. Kalau Keynes berhubungan sisi moneter. Kalau sedang Friedman, jadi sisi moneter itu berhubungan dengan expected rate return. Jadi ini mirip kayak ini ya. Jadi kalau saya lihat itu mirip kayak Bang Nisa. Jadi orang punya target gitu kan. Investasi ini saya dapatnya berapa. Nah, itu akan membuat akan mempengaruhi sisi moneter gitu kan. Misalnya suku bunga. Kalau kan suku bunganya ditentukan mungkin di awal gitu kan. Kalau Keynes kan suku bunga ditentukan di awal. Tapi kalau Friedman dia ditentukan juga di awal, tapi dia sudah menghitung ini. Misalnya orang minjam di bank 100 juta gitu kan.
dia harus balikin 140 juta. Dia udah ada expected tuh. Jadi 140 juta itu akan menjadi bagian daripada penghitungan jumlah permintaan uang. 40 jutanya akan ditambah seperti itu ya. Tapi kalau Keynes saya kira nggak nyampe ke sana. Dia hanya melihat ada suku bunga segini, bunganya segini seperti itu ya. Nggak mencapai expected. Jadi kalau expected ini lebih kepada apa ya? Nah, kalau bunga ditentukan ya. Tapi kalau expected ini bukan bunga ya, bukan bunga. Dia semacam investasi yang bagi hasil gitu ya. Ya, investasi bagi hasil. Misalnya dia investasi di perusahaan X dengan imbal hasil katakan 20%, tapi 20% ini dari keuntungan. Sedangkan keuntungannya nggak pasti gitu kan. Tapi kalau Keynes keuntungannya udah pasti gitu kan. Bunganya udah ada ditentukan di awal. Tapi kalau Friedman itu keuntungannya belum pasti. Bisa jadi keuntungannya cuma 10 juta, berarti kalau dia 20% dapatnya 2 juta. Jadi keuntungannya 20 juta, berarti 20%-nya berarti adalah 4 juta seperti itu. Atau keuntungannya jangan-jangan cuma 100 ribu, berarti 20% berarti 200 ribu seperti itu. Nah, itu fluktuatif. Tapi di sana ada expected return, ada yang diharapkan. Diharapkan juga kira-kira antara segini. Nah, itu akan menjadi pertimbangan dari ini ya. Jadi lebih tengah-tengah ya Friedman-nya, lebih tengah-tengah ya. Kalau Keynes ditentukan dari awal, kalau Friedman dia lebih mengacu pada kalau kita lihat ya, karena mengacu pada aktivitas ekonomi, dia lebih pada sektorial juga ya. Cuman Keynes sama Friedman setuju dalam hal nilai uang ya. Nilai uang sama-sama dianggap tidak stabil. Kalau klasik dianggap stabil. Oke, nah bagaimana menurut Islam? Sebenarnya kalau menurut Islam itu teori klasik itu lebih dekat dengan penggunaan uang menurut Islam ya. Lebih dekat kepada ajaran Islam ya. Terkait bagaimana kita mengelola uang ya. Itu adalah klasik yang lebih dekat. Jadi uang dalam tangan seorang muslim itu punya dua komponen. Komponen pertama adalah yang benar-benar digunakan di waktu itu gitu ya, untuk transaksi di waktu itu ya. Seperti untuk transaksi rutin atau untuk tabungan yang diharapkan untuk transaksi gitu ya. Jadi kita punya tabungan, punya gaji bulan ini katakan 5 juta gitu kan. Gak mungkin kan kita habiskan dalam 1 hari kan. Otomatis kita akan membagi itu dalam bentuk tabungan yang kita harapkan akan kita habiskan selama 1 bulan ini ya. Kita anggarkan 1 bulan ini 3 juta untuk biaya operasional gitu kan. Itu kita bagi. Berarti kalau 30 hari dibagi 30 berarti sekitar berapa itu? 30 kali berarti 100.000 per hari. 100.000 per hari selama 30 hari. Nah, 100.000 di hari ini dipakai untuk transaksi, sedangkan 2.900.000-nya digunakan sebagai saving yang diniatkan sebagai transaksi seperti itu ya. Dan ini mayoritas sudah diterapkan oleh orang muslim karena ini memang teori yang mengacu pada kebudayaan orang muslim ya. Nah, itu dalam bahasa disebut dengan M0 ya, dalam dinotasikan dalam M0. Sedangkan juga ada uang untuk investasi. Jadi nggak ada spekulasi di sini ya. Jadi uang itu untuk transaksi dan untuk investasi. Jadi untuk membuat uang itu semakin meningkat, untuk meningkatkan kekayaannya, atau untuk menabung untuk investasi selanjutnya. Nah, investasi selanjutnya. Misalnya kita punya rencana mau beli mobil gitu kan. Nggak punya uang gitu kan. Nah, kita investasikan uang ini, kita simpen uang, tabung selama 3 tahun, 2 tahun gitu kan. Atau kita pengen punya investasi rumah gitu kan. Rumah di mana gitu. Nah, itu kita simpan uangnya tapi dengan tujuan investasi ya. Jadi ini tergantung niatnya ya. Sama-sama tabungan tapi beda niat. Satu niatnya transaksi, satu niatnya investasi. Ini bisa dinovasikan dengan di bawah ini. S0 tabungan sama dengan S0 ini adalah tabungan untuk transaksi, S1 adalah tabungan untuk investasi. Jadi tabungan itu punya dua tujuan di sini. Berarti kalau uang untuk investasi itu ada gabungan, investasi itu adalah merupakan gabungan daripada uang yang hari ini digunakan untuk investasi ya, uang yang benar-benar disimpan untuk investasi yang digunakan sekarang untuk investasi, MI ya. MI ini adalah uang yang diinvestasikan sekarang, sedangkan tabungan adalah uang yang diinvestasikan di masa yang akan datang. Secara makro kita akan melihat investasi secara makro adalah investasi dikali dengan pendapatan nasional dikali dengan R ya. R ini saya lupa ya. Nah, saya lihat lagi. Ya. Oke.
Saya kira cukup. Jika ada pertanyaan, silakan boleh bertanya di grup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.